Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Enigma CPNS Channel. Kali ini saya akan membahas tentang soal SKB tenaga kesehatan. Bagi teman-teman yang akan SKB, mari kita perluas wawasan, perbanyak latihan dari soal-soal. Dalam menjawab soal tidak boleh lebih dari 1 menit, atau lebih tepatnya biasakan menjawab soal selama 54 detik. Oke, langsung saja kita akan membahas soal nomor 1. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi titik-titik-titik. Oke, langsung saja jawabannya adalah A, keterampilan dan ramuan. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Oke, soal nomor 2. Dalam pengupayaan kesehatan jiwa, seseorang dapat dilakukan tindakan-tindakan di bawah ini kecuali adalah jawabannya adalah C, naratif. Upaya kesehatan jiwa terhadap pasien gangguan jiwa dan masalah psikososial terdiri atas preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Jadi yang kecualinya adalah C, naratif. Next, soal nomor 3. Fasilitas kesehatan yang tidak memerlukan surat izin operasional dalam aktivitasnya adalah titik-titik-titik. Jawabannya adalah A, praktik dokter. Praktik dokter tidak memerlukan surat izin operasional dalam aktivitasnya, melainkan cukup menggunakan surat izin praktik. Next, soal nomor 4. Bacille Calmette Guerin adalah imunisasi yang diharapkan dapat mencegah terjadinya penyakit titik-titik-titik. Jawabannya adalah B, TBC. Bacille Calmette Guerin merupakan jenis vaksin atau imunisasi yang diberikan pada saat bayi berusia 1 bulan. Imunisasi ini bertujuan untuk mencegah penyakit TBC. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Penggunaan sel punca dalam dunia medis dapat dilakukan untuk tujuan titik-titik-titik. Jawabannya adalah A, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Penggunaan sel punca yang dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi. Oke, soal nomor 6. Menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu AKI dan angka kematian bayi di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan umum dari titik-titik-titik. Jawabannya adalah C, Posyandu. Tujuan umum dari Posyandu adalah menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Next, soal nomor 7. Di bawah ini merupakan sasaran utama dari pos pelayanan terpadu kecuali nomor 7 jawabannya A, anak remaja. Sasaran utama posyandu meliputi bayi, balita, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, dan ibu menyusui. Next, nomor 8. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang kesehatan adalah? Jawabannya adalah D, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Jadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur tentang kesehatan. Next, nomor 9.
Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi diterbitkan oleh titik. Jawabannya adalah C. Konsil Kedokteran Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran Pasal 29 Ayat 2, surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Next, nomor 10, untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi, dibentuklah Konsil Kedokteran Indonesia yang bertanggung jawab kepada titik. Jawabannya adalah C. Konsil Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden. Nomor 11, akomodasi ruang perawatan kelas 2 dalam ketetapan BPJS Kesehatan dapat diperuntukkan bagi. Jawabannya adalah D. PNS golongan ruang 1. Sesuai ketetapan BPJS Kesehatan yang mendapatkan akomodasi ruang perawatan kelas 2 adalah PNS golongan ruang 1 dan 2 beserta anggota dan keluarganya. Anggota TNI dan penerima pensiun anggota TNI yang setara dengan PNS golongan 1 dan 2 beserta anggota keluarganya. Anggota Polri dan penerima pensiun anggota Polri yang setara pegawai negeri sipil golongan 1 dan 2 beserta keluarganya. Pegawai pemerintah non pegawai negeri yang setara pegawai negeri sipil golongan ruang 1 dan 2 beserta anggota keluarganya. Peserta pekerja penerima upah bulanan sampai dengan 2 kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 anak beserta anggota keluarganya. Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan iuran. Oke, nomor 12. Vaksin yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyakit cacar air adalah vaksin titik. Jawabannya adalah B. Varicella. Varicella adalah imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit cacar air pada anak. Imunisasi ini diberikan pada anak usia 10-12 tahun. Nomor 13, fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat berupa fasilitas di bawah ini, kecuali jawabannya adalah B. Rumah sakit umum. Rumah sakit umum merupakan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, bukan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke, nomor 14. Hak-hak pasien diatur dalam Undang-Undang Nomor 2009 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal. Jawabannya adalah C. 52. Hak-hak seorang pasien diatur dengan undang-undang, tepatnya pasal 52 Undang-Undang Nomor 2009 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Soal nomor 15. Dalam menjalankan prakteknya, seorang bidan berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi hal di bawah ini, kecuali D. Pelayanan kesehatan manula. Dalam melaksanakan prakteknya, bidan berwenang memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi, perempuan, dan keluarga berencana. Nomor 16. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi memiliki titik divisi yang masing-masing divisi memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang berbeda. Jawabannya adalah C. Jadi ada 3. Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi masing-masing terdiri atas 3 divisi, yaitu divisi registrasi, divisi standar pendidikan profesi, divisi pembinaan. Nomor 17. Hewan pembawa yang dapat menyebarkan penyakit
leptospirosis adalah? Jawabannya adalah tikus. Hewan yang merupakan pembawa Leptospira adalah tikus. Nomor 18. Hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu eksklusif diatur dalam Undang-Undang tentang Kesehatan pada pasal. Jawabannya adalah B. 128 ayat 1. Dalam pasal 128 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2009 dijelaskan bahwa setiap bayi berhak mendapat air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan kecuali atas indikasi medis. Nomor 19. Iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dibayar oleh? Jawabannya adalah D. Peserta yang bersangkutan. Iuran jaminan kesehatan bagi peserta bekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dibayar oleh peserta yang bersangkutan. Nomor 20. Toxoplasma merupakan salah satu penyakit berbahaya yang disebabkan oleh? Jawabannya adalah protozoa. Toxoplasma disebabkan oleh protozoa atau parasit darah. Nomor 21. Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada dokter warga negara asing yang melakukan kegiatan yang bersifat sementara di Indonesia dan berlaku selama ... Jawabannya adalah A. 1 tahun. Surat tanda registrasi sementara berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya. Next, soal nomor 22. Peraturan Presiden yang memuat tentang jaminan kesehatan dikeluarkan pada tahun? Jawabannya adalah D. 2013. Tahun 2013. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang jaminan kesehatan adalah PP nomor 12 tahun 2013. Next, nomor 23. Tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau merupakan tanggung jawab dari... Jawabannya adalah semua jawaban benar. Pemerintah daerah atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau. Nomor 24. Pelayanan imunisasi dasar sebagaimana ditetapkan oleh BPJS Kesehatan meliputi imunisasi di bawah ini kecuali pelayanan imunisasi dasar yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan meliputi imunisasi di bawah ini kecuali jawabannya adalah BDCR. Pelayanan imunisasi dasar sebagaimana ditetapkan oleh BPJS Kesehatan meliputi Bacille, Calmette, Guerin, BCG, difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B, DPT-HB, polio, dan campak. Next, soal nomor 25. Kegiatan utama dalam pelaksanaan posyandu meliputi pelayanan di bawah ini kecuali jawabannya adalah B. Donor darah. Kegiatan utama pelaksanaan posyandu meliputi pelayanan KIA, kesehatan ibu dan anak, pelayanan KB, pelayanan gizi, pelayanan imunisasi, pelayanan pencegahan, dan penanggulangan diare. Oke, sekian dulu dari saya soal SKB CPNS Kesehatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti muncul di soal SKB. Rajin-rajinlah belajar, rajin-rajinlah berdoa, tingkatkan ibadah, jauhi maksiat, terus mendekatkan diri kepada Allah supaya doa kita terkabul dan terus
optimis dan berusaha. Perluas wawasan, perluas wawasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.